Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang hebat pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pujinya doakan semoga teman-teman semuanya Allah beri kemudahan dalam memahami ilmu, dalam memperoleh ilmu. Hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Nah, apa sih itu Asmaul Husna? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Nah teman-teman, Asmaul Husna itu sendiri artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Jadi Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Total jumlah keseluruhan dari Asmaul Husna itu ada 99. Tapi hari ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita hanya akan membahas 4 saja terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Al-Mumit. Yang kedua ada Al-Hayyu. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Dan yang keempat ada Al-Ahad. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan atau mencabut kehidupan makhluknya. Dan hal ini itu berada di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Yang artinya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Nah teman-teman, di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 80 ada kata wayumitu. Nah, Al-Mumit ada di dalam ayat Al-Mu'minun, yaitu katanya wayumitu, artinya dan mematikan. Nah, sekali lagi, Al-Mumit itu artinya yang maha mematikan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan artinya jika Allah menghendaki mencabut kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya, itu tidak sulit bagi Allah dan tidak akan ada yang mampu mencegahnya. Maka oleh karena itu, selama kita diberikan nikmat hidup oleh Allah, maka kita harus selalu untuk berbuat kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, menjauhi semua larangannya, semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah, dan selalu untuk berbuat baik. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan nikmat hidup itu akan Allah cabut. Jadi selama kita masih hidup, maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan, berlomba-lombalah untuk memperbanyak bekal kita nanti di akhirat. Nah, yang kedua itu ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup kekal untuk selama-lamanya atau hidup abadi untuk selama-lamanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan untuk makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah.
Nama Al-Hayyu itu sendiri telah disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya di Quran surat Ali Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Huwal hayyu, hayyu artinya yang maha hidup. Nah, Al-Hayyu, Allah yang memberikan kehidupan atau nyawa dan rezeki kepada makhluknya. Oleh karena itu, hidup dan mati merupakan kekuasaan Allah, berada dalam kekuasaannya. Maka dari itu, kita harus memelihara kehidupan dan rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Misalnya seperti memelihara diri sendiri dengan makan dan minum secara teratur, makan dan minum yang sehat-sehat, tidak mubazir atau membuang-buang makanan, dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar selalu sehat dan bersedekah. Apalagi di tengah pandemi corona seperti ini, kebiasaan hidup sehat itu penting sekali. Rajin-rajin mencuci tangan, memakai masker sebagai ikhtiar kita supaya terhindar dari virus corona. Dan juga kita bisa dengan memperbanyak sedekah, karena dampak dari virus corona itu salah satunya banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya atau penghasilannya menurun. Nah, itu kita bisa, jika Allah masih memberikan rezeki kepada kita bisa dengan bersyukur, berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Nah, yang ketiga ada Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Nah, kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang dimana kita hidup tidak bisa sendiri dan kita sangat membutuhkan bantuan orang lain. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qayyum ini mengajarkan kepada kita supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Apalagi misalnya untuk teman-teman yang saat ini sudah kelas 5, sudah bisa mengerjakan beberapa pekerjaan di rumah secara mandiri. Misalnya merapikan tempat tidur, mencuci piring yang sudah digunakan, menyapu rumah atau kamar, merapikan peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, selama pekerjaan itu bisa teman-teman kerjakan sendiri, maka lakukanlah sendiri. Kecuali teman-teman tidak bisa melakukan secara sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, barulah minta tolong kepada orang lain. Dan yang terakhir itu ada Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya yang Maha Esa. Esa itu satu. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Dan hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah itu ahad, hanya ada satu. Surat Al-Ikhlas ini merupakan satu-satunya surat yang menjelaskan tentang Allah itu Al-Ahad, yaitu Allah memiliki sifat mulia, agung, dan tidak ada zat yang mirip dengannya. Jadi tidak ada satupun yang mirip dengannya atau yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Nah, coba teman-teman lihat di
foto slide ini ada satu orang supir dalam satu mobil. Coba oleh teman-teman bayangkan jika ada dua supir dalam satu mobil. Kemudian apa yang akan terjadi jika kedua supir itu berbeda pendapat? Misalnya ketika bertemu dengan jalanan pertigaan, supir A ingin belok ke kanan, sedangkan supir B ingin beloknya ke kiri. Maka apa yang akan terjadi dengan mobil itu? Akankah mobil itu bisa berjalan dengan teratur? Tentu tidak akan bisa. Malah mungkin mobil itu tidak akan berjalan dan akhirnya supirnya malah bertengkar. Nah, seperti itulah ibaratnya jika alam semesta ini diurus lebih dari satu Tuhan. Allahnya misalnya ada dua. Maka alam semesta ini tidak akan berjalan dengan teratur. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang merupakan satu-satunya sembahan yang berhak disembah dan tidak boleh dipersekutukan dengan yang lain. Nah, itu teman-teman penjelasan Bujijah terkait 4 Asmaul Husna. Ada yang pertama tadi Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat ada Al-Ahad. Oke, tugas teman-teman semuanya yang pertama mengerjakan latihan soal di link Quizizz. Untuk link Quizizz-nya sudah Bujijah kirimkan di-share melalui grup WA orang tua teman-teman. Silakan teman-teman klik, kemudian tuliskan nama lengkap ya. Nama lengkap, bukan nama samaran. Nama lengkap plus kelasnya. Itu nanti untuk mempermudah Bujijah dalam pengambilan nilai. Tugas yang kedua, silakan teman-teman hafalkan nama-nama keempat Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini plus artinya. Kemudian dikirimkan melalui voice note ke Bujijah lewat WA. Bujijah tunggu sampai jam 4 sore atau hari Minggu di jam 4 sore. Untuk tugasnya itu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, penjelasan kita, materi kita pada hari ini tentang Asmaul Husna sudah selesai. Jika ada teman-teman yang belum dipahami atau yang ingin bertanya, boleh japri ke Bujijah. Oke, kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayak Bujijah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan kita, dan tetap semangat untuk belajarnya, mengerjakan semua tugas-tugasnya, dan menghafal hadis dan suratnya. Semangat juga untuk murojaahnya, murojaah hafalan, supaya hafalannya tetap terjaga. Dan jangan lupa untuk istiqomah sholat duhanya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.